Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunya, ketika harta dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian. Wah, apik tenan, lho wong situ apik bener. Kena dinten tenan. Kena dinten tapi praktekno ojo kan gak kuat. Praktekno tuntas yakin. Sak roko kanca-kancaku sing wayo iku yo bar do sampet. Kulo de kanca lemu bareng wayo guru tak takoki. Angger saiki takoki ora wong diet, piye carane diet guru? Wayo. Wong e makrab ya guru. Dhisik lemu, bareng wayo langsung. Padahal bojo keduane wayo. Gara-gara itu dhisik iku ya apik bedhe. Bareng dene wayo. Mulai berontak. Dhisik sopan jenenge rong dira. Berontak terus berontak iku pas anake cilik, wae nyusui. Nek wis mutung gak gelem nyusui. Bingung. Nyentak iku bojo anyar ra disentak ra gelem nyusui. Anake. Disusui sapi mosok nak sapi mbek. Bingung skuru nganti saiki ku. Nggak ada nganti saya kubunya nih, tak kau diet itu ya, payah terus diet juga. Ya tapi wae kalau suwon ngaji, ya pokoknya kena opo melane sinten diantara yang didakwakan si Abdul Qadir Al-Jilani dan Kitab Al-Qur'an itu. Kenapa ghanimah itu halal? Padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram. Anak ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram. Jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kaya narkoba kudu dihancur ora oleh dinggo. Jadi kaya celeng, asu, terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek kaya senjata mbok hancurno kan takdir harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau tidak ya dihancurkan. Kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancur. Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan ewa kuna sing ngucap kita ingsun mesti Allah lahu maring Luqman anis kurli. Boyo syukur sira lillahi maring alama yang atas perkara atau kamu separing sapa wa kang sira minal hikmati saking. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula. Urip nomor siji syukur uga di pangeran. Syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali itu dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazah wiridane Sayyidina Ali. Ada 3 kalimat yang kata para ulama. 3 kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Jadi Sayyidina Ali nak gawe wiridane ngeten. Ya ini ada 3 kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini enggak akan terkalahkan oleh hikmah mana. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak nabi tentu enggak bandingkan dengan Rasulullah SAW karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi Syiah. Nah Sayyidina Ali di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Kawangannya malah nganti ngalahno. Nabi sembrono ya ora ono. Syiah yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sama seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikannya ya Rabbi kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi ya Allah cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asmaul husna, yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li rabban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan engkau. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita?
Kayak Sayyidina Ali kan wakafani fakhron an aku nalaka abdan an aku nalaka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba darinya. Masyhur itu ya. Kafani izan antaku nali robban wakafani fakhron an aku nalaka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial disyukur sama Allah. Terus ketika menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini, rungono ya mus kon nerang kowe rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong wedok ayu ning arep kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin Isa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora ono wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak ora roh, selamatnya itu enak, luwih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuhan. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya. Jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kowe kadung ra duwe kan ora perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Kowe ora ngarah dihisab, gak arah takono pengiran. Iya tak kayak alpat kok, gue sok nyombongi kamu laku kan tidak ada gitu ngeraduin alpat. Iya tak kayak dia sambil lihat kok ora zakat, kan gue gak ada duit. Nah makanya ini kata Sufyan Ats-Tsauri, cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunia, ketika harta diri dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian. Ya contoh gampang kayak Ruhin Mbak Mustafa kan gak tahu tersiksa gak mangan setik, kan gak tahu roh nak ning dunya kono warung jenenge setik. Nah kayak kula nanti saiki rong mangan setik, tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nak Ruhin kan enggak, mergo ora tahu roh. Enak dia enak Ruhin karena enggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik. Nah kula yo berjuang kan kepengen waktu rapas. Oh bar magrib belok kok wae ngaji ya ora itu. Nah Ruhin kan enggak perlu. Nah sebetulnya orang-orang fikir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Nggak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka, kamu mempertahankan fikir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku, status itu sudah jalan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, terus nak mau fikir caranya syukur piye? Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung. Enak ndi wong sing ditakoki pangeran mbek ora enak sing boten ya mulane enak. Terus ketika ditanya yang kaya, aku lamun kadung duwe, syukure piye? Enak ndi wong tok nikmat mbek ora enak entuk ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus padha-padha napa su? Padha-padha su. La ilaha fa'bud wa kum binas. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani. Ya syukur ditandai gampang gampang rileks. Kalau buatan sombong, kalau dewi anu kadang ya merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku neng kerajaan ya Allah merengut sawane kok gak rido mbek kersane pengen. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isen banget. Karena bagi saya merengut itu masalah besar, koyo ora rido mbek kersane. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi anggere ini. Kok gak rido mbek kersane pengen. Jadi malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhabuna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan itu nasi buyu banter-banter. Terus saking yakinnya jembari rahmatnya. Wong makomnya macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adabi. Tapi nak pas dhewean sering nangis nak menawa bakat mlebu neraka. Kadang tapi nak nangis iku sirron apa? Tapi ono kiai sing model walian. Tapi niku mboten pati madhab. Jadi kalau baleni malih. Jadi
Jadi Sayyidina Ali terus diikuti para ulama. Ke Sayyidina Ali tentang toreko di murid jenis Hasan Basri. Hasan Basri di murid Habib Al-Ajmi terus nanti Ma'ruf Al-Qurufi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asyadili di murid Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah nopo Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad sing aran Syekhul terus. Tuhan apa ya terus terakhir misalnya kita menangi sengarangnya anak Talibin Said Abi Bakar Sato dan baik punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas ini murid Mbak Fakih Mbak Hasim Asyari Mbak Hasim dugi jenengan itu ki ansor barang lan juga dengan ansor iku sanate ya padha to Mbak Hasim napa Asyari sembrono sing ngaji ya sanate Mbak Hasim sing organisasi ke sanate dugi napa ngakon ini mbok sanate padha ngakon ini penting kalau terang gitu terus. Jadi wong sufi riyen ku gampang masyhur itu Abdul Qasim Al Junaidi nate ngengken muridnya tuku daging. Misale Rukin tak kei dhuwit 100.000, Rukin tukokno daging 1 kilo. Rukin teko muni ngene. Gus ora cukup, regane daging 1 kilo iku 120.000. Jare Abdul Qasim Al Junaidi, ya wis nek ngono kan gawe murah. Wong 100.000 mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nek kowe kepengin tuku. Angger gak sida tuku ora dadi murah. Wong sufi dhisik ku cara ngadhapi ku gampang. Ya dadi Abdul Qasim Al Junaidi nate ngengken muridé tuku daging. Muridé balik artone jenengan boten cekap. Siape arfisuli nek ngono gawe murah. Mun iki mah boten cekap kok kan murah malih. Lah ya ora sida tuku kan murah. Mane ya ngono. Ya supaya ulama dhisik ku cek enteng ngadepi donya ku cek gampang. Kaya Kanjeng Nabi misalnya. Itu ketok anak Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan. Langsung takok Sayyidah Aisyah. Sah, bubur harisa sing mbok sediakno kanggo aku iku ndi aku kepengin mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, enggak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih. Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, sama siapa? Wa hal laka mim malika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa labista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan yang tidak penting. Itu hilang jadi WC. Yang masih adalah sing tak sedekah ning fakir miskin, tak sedekah ning santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak makan yang nggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadi. Berarti kan ada di 1 juta kamu sedekahkan 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu udah gampang sedekah karena merasa itu yang ada. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang koita yang abah disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi nabo. Apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah ada. Seperti saya misalnya ngajar di sini, waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ngajar Tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semula Mustafa Gunani Wabunda ini waktu yang nah contoh ya orang mesti so minter ngomong itu kan takdir kan ngaji wajib pinter penting ikhlas gua aku suara boleh pintu sing guri-guri lah kan serap penting liwat ngarep malah rasopan itu jalannya para nabi liwat soal dari ilegal liwat gue udah ilegal lah yang penting bukan kok ngarep rasopan